Oke, teman-teman ya, saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jabarkan. Jadi ini tentang ada dua sih tentang odading dan cakwe itu sendiri. Yang kedua ada salah satu pertanyaan dari teman kita juga tentang prospek ya, prospek eh, malah bertani ya, ini di Kalimantan seperti itu. Oke, jadi sebelum saya membahas tentang prospek di Kalimantan itu ya, saya yang pernah tinggal di sana gitu kan. Jadi kita membahas dulu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan odading dan cakwe ya. Ini yang pertama adalah dari Wuri Wai ya. Oke, apa dia pertanyaannya? Jadi di sini tentang gula tengah ya, adonan apakah ketebalan sama seperti itu. Maksudnya ketebalan sama ini mungkin dengan lapisan yang atas dan yang bawah ya seperti itu. Jadi tidak ya, kalau kalau gula tengah itu ya artinya kita umpamanya nih ya, ini saya gambarkan. Saya pokoknya bikin 10 kilo adonan untuk odading gitu kan. Jadi 10 kilo itu biasanya saya menggunakan apa namanya, gula halus ya, bahan gula halusnya ya, sekilo lebih, sekilo seperempat. Nanti tepungnya itu kan 1 kilo ya, artinya kan itu nanti dicampur itu bisa jadi 10 kilo. Ataupun kalau idealnya ketika saya membuat adonan 8 kilo untuk odading gitu kan, saya membuat gula tengah itu dengan bahan dasar 1 kilo gula halus ya, kemudian tepungnya itu kurang dari 1 kilo seperti itu. Jadi kalau kalau masalah ketebalan itu menyesuaikan saja, tidak ada standar ya, standar ataupun hanya perkiraan kita muatnya berapa. Karena kalau kalau kita membuat odading itu dengan pokoknya gula tengahnya terlalu tebal, dia nanti akan tebal-tebal di apa itu namanya, di bagian atas ketika sudah matang ya seperti itu. Kalau ketipisan biasanya itu nanti dia akan lengket seperti itu teman-teman. Jadi resikonya ya itu gitu kan. Jadi kalau untuk masalah ketebalan sama aja ketika teman-teman bikin banyak bikin 20 kilo ya, kita usahakan standarnya ya, kalau 1 kilo gula halus untuk buat gula tengah itu ya 8 kiloan atau sampai 10 kilo itu berani seperti itu. Jadi tergantung teman-teman semua untuk meratakannya, dan itu tergantung kualitas dari teman-teman membuatnya seperti itu. Nah kemudian ada apa nih, tentang gula tengah tadi ya. Nah yang kemarin itu sebenarnya sudah saya jawab ini ya, di bawah ini. Dan oke, saya langsung berlanjut ke dari itu, malah bertanya dengan prospek ya, prospek itu kalau bertani di Kalimantan gitu kan. Jadi saya menceritakan sedikit saja bertani cabai. Saya pernah ke sana ya teman-teman, di beberapa daerah di Kalimantan ya, termasuk di Kutai Barat, Kutai Timur itu memang lahan itu sangat lebar sekali, masih banyak sekali ya lahan kosong. Cuma kan saya perlu diperhatikan teman-teman ya, di sana itu karena lahan gambut ya, dan saya pernah bertemu dengan orang yang memang dari Jawa juga. Dia di sana menanam semangka ya, pas kebetulan pada saat itu dia panen dalam jumlah banyak ya, itu nyewa lahan ya. Nah di sana harga memang, kalau di sana itu harga untuk pertanian itu luar biasa teman, karena waktu yang orang saya datang itu dia panen semangka, bahkan saya dikasih gitu kan, karena harga dengan 8.000 1 kilo itu kan luar biasa, dan berapa ton hasilnya saya juga agak lupa karena itu udah lama ya. Artinya gini, di sana itu gini, kalau untuk pertanian contohnya gini, kalau saya tuh membeli sayuran gitu, membeli sayur matang gitu kan, di sana itu lebih mahal sayurannya ya daripada ikan-ikan seperti itu. Nah itu karena memang bahan baku mentahnya sayur seperti contohnya kubis, pasang panjang gitu dan lain-lain, itu lebih mahal daripada harga ikan seperti itu. Sehingga kalau di warung makan itu memang apa ya teman, barang yang mahal gitu guys seperti itu. Jadi kalau ditanya prospek, harga jual memang tinggi, dan di sana juga kan tergolong sudah kota ramai ya, apalagi Samarinda, Balikpapan. Dan notabene kalau di luar Balikpapan, di luar Samarinda itu lahan-lahan tuh banyak kan, tetapi ya pengolahan lahan di sana itu kan perlu ekstra teman. Karena apa? Dari sektor pertanian sendiri kalau di lahan seperti itu kan memang kurang mendukung. Tetapi bukan tidak mungkin, karena ada beberapa orang juga memang sengaja merantau ke sana hanya untuk bertanam, dan itu dengan harga yang
dengan hasil yang lumayan, karena memang jarang ya orang di sana itu, karena di sana kan mayoritas tambang ya. Jadi orang-orang bekerjanya di tambang batu bara. Kalau kita mengejar ke pertanian, ya itu sangat luar biasa. Tetapi dengan pengolahan yang ekstra. Karena apa? Otomatis di lahan gambut itu tanah zat asamnya itu kan tinggi teman-teman, bisa seperti itu kan. Kita harus menetralkan itu, kemudian formasi dari pupuk-pupuk yang harus kita berikan kepada tanaman, termasuk dari pertanyaan Mas Sigit ya, Mas Sigit ya, berarti ini Mas Sigit prospek untuk tanaman cabai, yaitu saya tidak bisa mengatakan yang apa ya, yang pastinya teman-teman ya, karena kalau di sana kalau nanam cabai itu ada beberapa tempat pernah saya datangi, ya dia terlalu bagus pun tidak ya, tetapi menghasilkan, karena mungkin pengolahan lahan ini kan harus memang disempurnakan ya, berbeda dengan daerah-daerah Pulau Jawa yang memang lahannya itu gembur seperti itu, dan lahannya memang lebih subur daripada daerah-daerah seperti di Kalimantan, mungkin di Sumatera yang bagian timur itu lahan-lahan gambut seperti itu, sehingga ekstra pengolahannya. Tapi tidak dipungkiri ya teman-teman, saya juga pernah berjumpa dengan petani-petani daerah saya tapi ya, yang ada di Lampung itu. Di sana itu lahan pertanian bahkan di pinggir pantai, tapi pinggir pantai ya, kalau zat asamnya itu saya kurang tahu ya, karena memang sangat mempengaruhi. Tapi di sana luar biasa dengan pengolahan yang sempurna menurut saya, karena hasilnya luar biasa. Nah, begitu juga kemungkinan besar kalau di Kalimantan ketika kita tani, saya yakin tani di Kalimantan itu hasilnya itu akan sangat, artinya dari segi penjualan ya, segi penjualan, apalagi kita bertaninya itu jangan jauh-jauh di daerah-daerah kota, karena di sana juga ramai loh teman-teman. Seperti contohnya dari kota ke kota, terutama di Kalimantan Timur ya, dekat IKN sekarang itu ada beberapa kota termasuk Balikpapan, Samarinda, kemudian Tenggarong, itu sudah membentuk siklus kota ya, artinya tidak jauh-jauh, artinya hanya perjalanan 2 jam atau 1,5 jam kalau dari IKN ke Balikpapan, seperti ada Samboja gitu kan. Nah, di sana sudah mulai ramai, dan kalau bertani di daerah-daerah lingkungan situ, pembuangannya itu akan lebih mudah ya. Apalagi di Samarinda sendiri itu stok bahan baku sayuran itu sepertinya didatangkan kebanyakan dari Sulawesi, karena lahan-lahan Sulawesi kan ada daerah-daerah pegunungan mungkin ya, yang bisa menyuplai sayur-sayuran yang ada di Kalimantan itu sendiri, terutama di Samarinda yang saya tahu, karena kebetulan saya tuh dagang di Samarinda itu di dekat pasar induk ya. Pasar induk sendiri, mungkin teman-teman yang sering ke Kalimantan, itu pasar induk terbesar di Kalimantan Timur, yaitu Pasar Segiri. Nah, saya jualan di belakang pasar itu pas, karena saya sering Pasar Segiri itu ya. Pasar Segiri itu pasar yang terkenal karena kegiatan sampai malam tuh teman-teman, 24 jam teman-teman ke sana itu pasti buka. Kalau hari siang dia di dalamnya ya, di dalam pasarnya gitu kan. Tapi kalau setelah maghrib ataupun sore hari, dia sudah di pinggir jalan, itu ramai sekali, dan di sana itu cenderung aman daerah teman-teman. Jadi kalau kita keluar malam pun, kita keluar sendirian pun itu tidak merasa takut, karena memang saya jamin kalau soal keamanan. Jadi itu mempengaruhi sistem siklus ekonomi, apalagi kalau kita punya kreativitas terutama di pertanian gitu ya. Termasuk dari Mas Sigit tadi, saya yakin kalau Mas Sigit penjalan sana, nyewa lahan di sana untuk pertanian itu masih sangat murah gitu kan. Tetapi karena di sana itu zat asam dari tanah itu saya yakin itu sangat tinggi. Saya belum pernah mengukur pH-nya ya, tetapi dari kelihatan lah gitu kan, lahan-lahan seperti itu otomatis pH-nya kan sangat tinggi sebenarnya, sehingga butuh penanganan ekstra untuk menghasilkan. Dan saya juga yakin gitu kan, ketika kita yang sebagai biasa yang orang-orang tani gitu kan, itu sangat bisa memahami ya kebutuhan unsur hara apa yang dibutuhkan tanaman ketika nantinya bercocok tanam di sana. Karena saya pernah menemui beberapa orang petani lumayan, tapi mereka sudah beberapa kali melakukan itu ya, dari sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran teman-teman ya, kalau teman-teman bisa ngecar sendiri umpama di sana, seperti kangkung gitu aja, bayam cabut gitu, nggak ada harga itu yang di 1.000, 2.000, 5.000 itu minimal teman-teman di sana. Itulah luar biasa kalau ecaran di sana, beda dengan daerah-daerah kita di Pulau Jawa atau di Sumatera. Karena saya juga sering beli dulu kan sayuran, kalau pengen nyayur itu beli, dan ternyata harganya luar biasa. Nah itu ya, jadi masih gitu ya. Kalau untuk prospeknya saya yakin prospek, tapi untuk lahannya kita harus pengolahan secara khusus, penanganan secara khusus agar kita nantinya bisa berhasil.